Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang permintaan. Jadi, pertama adalah pengertian permintaan. Permintaan atau demand adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya ada hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan adalah semakin mahal harga barang, maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Semakin murah barang harga, maka semakin banyak pula jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang dibeli berbanding terbalik dengan harga barang tersebut. Next, ada faktor-faktor permintaan. 1. Selera. Selera dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang tersebut juga meningkat. 2. Pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. 3. Jumlah populasi. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang. 4. Harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang turun, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah dan hal ini juga berlaku sebaliknya. 5. Barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun, apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Atau hubungannya berbanding lurus. Apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Atau hubungan berbanding terbalik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis permintaan. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan atas barang atau jasa yang tidak diiringi dengan kemampuan untuk membeli sehingga lebih merupakan angan-angan. Permintaan absolut ini dimiliki oleh semua orang. Permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan atas suatu barang atau jasa yang didukung dengan adanya kepemilikan sejumlah uang atau kemampuan daya beli. Tetapi, pembelian atas barang atau jasa tersebut masih berupa rencana membeli karena adanya beberapa alternatif barang atau jasa tersebut. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan atau suatu produk, barang atau jasa yang dilakukan sesuai daya beli yang dimiliki. Sedangkan permintaan menurut subjek, pendukungnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu individual dan kolektif atau pasar. Permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa oleh seorang konsumen pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Permintaan individu didorong oleh keinginan dan jumlah yang dapat dibeli oleh seorang individu. Permintaan agregat. Permintaan agregat merupakan permintaan dari total barang serta jasa pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan turunan. Permintaan turunan adalah apa yang terjadi ketika seorang membeli satu barang yang kemudian membuat orang tersebut harus membeli barang lainnya. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Bentuk fungsi permintaan P sama dengan A kurang B Q atau Q sama dengan A kurang B P. Penjelasan tentang fungsi permintaan. P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta, A angka konstanta, B kemiringan slope atau gradien. Rumus mencari fungsi P kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1. Keterangan dari rumus P adalah harga, P1 harga diketahui 1, P2 harga diketahui 2, Q permintaan, Q1 permintaan diketahui 1, Q2 permintaan diketahui 2. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Soal yang kita bahas berbunyi, barang A memiliki harga 50 perak. Jumlah permintaannya sebesar 60 unit. Sedangkan jika harga barangnya senilai Rp20, jumlah permintaannya sebesar 100 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaannya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita akan
rumus fungsi permintaan dan fungsi penawaran, seperti yang di bawah tulisan jawab. Diketahui P1 sama dengan 50, P2 sama dengan 20, Q1 sama dengan 60, dan Q2 sama dengan 100. P artinya price dan Q artinya quantity. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan yang kita ketahui ke rumus tersebut. Lalu bisa kita dapatkan P min 50 per 20 min 50 sama dengan Q min 60 per 100 min 60. Langkah selanjutnya kita akan menjumlahkan apa yang bisa kita jumlahkan, yaitu bilangan yang di bawah. 20 min 50 sama dengan min 30 dan 100 min 60 sama dengan 40. Lalu kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan, yaitu yang di bawahnya, yang akan menghasilkan min 30 sama dengan 40. Langkah selanjutnya kita akan mengkali silang. Jadi P dikali 40 sama dengan 40P. Min 50 dikali 40 sama dengan min 2000 sama dengan min 30 dikali Q sama dengan min 30Q. Lalu min 30Q dikali min 60 sama dengan 1800. Untuk langkah selanjutnya kita harus tahu ingin mencari P atau Q. Untuk soal ini kita hanya akan mencari P. Jadi untuk mencari P kita akan memindahkan min 2000 ke kanan sama dengan, yang menghasilkannya menjadi plus 2000. Selanjutnya kita akan menjumlahkan yang bisa dijumlahkan, yaitu 1800 dan 2000, yang menghasilkannya 3800. Jadi hasilnya adalah 40P sama dengan min 30Q tambah 3800. Selanjutnya min 30Q tambah 3800 ini akan kita bagi dengan 40. Setelah kita bagi, bisa dilihat hasilnya adalah P sama dengan min 0,75 Q ditambah 95. Oke semuanya, sekian dari pelajaran-pelajaran hari ini tentang permintaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.